Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah hingga hari ini kita semuanya masih diberi Allah kesehatan dan keselamatan dari berbagai musibah, bala, dan berbagai penyakit, terutama virus corona. Virus corona hari ini telah menimpa bangsa kita dan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Namun, dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan, penuh kesusahan ini, tidak seharusnya kita menghentikan berbagai kegiatan-kegiatan yang positif seperti kegiatan keagamaan, kegiatan ilmiah, kegiatan sosial maupun kegiatan pembelajaran yang biasanya kita lakukan di sekolah, madrasah, perguruan tinggi, pesantren, dan lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Karena dalam sebuah kaidah usul fikih dikatakan ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa diraih keseluruhan, maka tidak seharusnya kita tinggal keseluruhan. Oleh karena itu, apapun kondisi yang kita hadapi saat ini, kegiatan positif, terutama pembelajaran, ilmiah, keagamaan, harus tetap dilaksanakan walau di dalam rumah. Sebagai warga yang baik, kita harus patuh kepada arahan pemerintah, ormas-ormas, terutama Nahdlatul Ulama, untuk tetap di rumah, agar kita tidak terkena atau terpapar oleh virus corona. Ada makalah yang mengatakan pencegahan lebih utama daripada pengobatan. Makalah ini juga selaras dengan kaidah usul fikih yang mengatakan dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kemafsadahan itu lebih utama daripada meraih kemaslahatan. Dengan tetap di rumah, kita bisa melakukan banyak kegiatan yang positif. Misalnya, diskusi melalui media online dengan para guru, dengan para kiai, dengan para tokoh-tokoh, dengan para teman-teman kita, atau kenalan-kenalan kita yang bisa kita minta ilmu dan pengalamannya atau pengetahuannya. Kita bisa gunakan untuk membaca waktu kita, menulis, mengembangkan minat bakat dan hobi, dan bisa kita maksimalkan untuk melakukan amalan-amalan ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Dan tentunya bisa kita gunakan untuk melakukan aktivitas saling membantu kegiatan keluarga bersama istri, anak, maupun saudara-saudara yang lainnya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada sebuah cerita yang menarik untuk kita ambil pelajaran. Di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, Turuqut Ta'allum, karya Syekh Zarnuji, diceritakan pada zaman dulu ada seorang ulama yang bernama Syekhul Islam Al-Isbijabi. Beliau merasa kebingungan di dalam proses thalabul ilmi, mencari ilmu di negaranya, karena negaranya sedang dikenai musibah, yaitu peralihan kekuasaan, sehingga kondisinya tidak kondusif, tidak stabil, penuh dengan konflik. Akhirnya beliau mengambil solusi keluar dengan mengajak salah satu temannya dari negaranya. Selama 12 tahun beliau keluar dari negaranya tersebut, setiap hari berdiskusi dengan temannya tersebut. Sehingga setelah 12 tahun tersebut, beliau menjadilah seorang ulama yang besar pada zamannya. Artinya, dengan kondisi COVID-19 seperti ini, tidak ada kata tidak bisa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, terutama untuk pengembangan keilmuan atau thalabul ilmi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala,
sebagai orang yang beriman, tentu kita di dalam menghadapi musibah seperti ini harus selalu sabar, ridho, dan penuh dengan pikiran yang positif atau husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, "Laisa bimu'minin mustakmilul iman man la yu'addu al-balaya ni'matan wala rakha'a musibatan." Tidaklah dikatakan orang mukmin yang sempurna imannya, yaitu orang yang tidak mampu atau belum mampu menjadikan musibah sebagai nikmat dan kondisi senang sebagai musibah. Hadis ini sesuai dengan makalah yang dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Ma ubtulitu bi baliyatin illa wa kana lillah alayya fiha arba'uni amin." Tidaklah aku ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali aku merasakan 4 kenikmatan. Al-awwalu idlam takun fi dini. Yang pertama, musibah yang menimpaku tidaklah mengenai agamaku, seperti murtad, kufur, musyrik, naudzubillah min dzalik. Watsani idlam takun a'dhama minha. Musibah yang menimpaku tidaklah musibah yang paling besar. Dalam konteks corona, negara-negara lain seperti Cina, Amerika, Italia tentu lebih besar terdampak virus corona daripada negara kita saat ini. Watsalis idlam takun muharrimar ridho. Yang ketiga, musibah yang menimpaku tidaklah sampai menghalang-halangiku dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Justru dengan kondisi seperti ini, kita diperintah untuk selalu mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan bermujahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat, anni arju ats-tsawaba 'alaiha. Dengan musibah yang Allah timpakan kepadaku ini, aku berharap pahala kepadanya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walhasil dengan kondisi COVID-19 kali ini, kita hendaknya mampu mengambil makna atau hikmah di balik peristiwa ini atau musibah ini. Yang pertama, kita dilatih untuk hidup bersih dan hidup dengan pola sehat. Yang kedua, kita dilatih untuk hidup sederhana dan hemat. Yang ketiga, kita dilatih untuk belajar dan mengembangkan keilmuan melalui metode daring atau online. Dilatih untuk kreatif, mandiri di dalam mengembangkan keilmuan yang bisa kita akses atau kita ambil dari berbagai sumber yang kita miliki. Yang keempat, kita dilatih Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita diberi Allah kesempatan untuk bisa lebih dekat, lebih intim dengan orang tua kita, dengan keluarga kita, istri, anak, dan merekatkan persaudaraan, hubungan spiritual yang mungkin selama ini tidak kita bisa raih di hari-hari biasa sebelum musibah COVID-19 ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, demikian, semoga bermanfaat dan semoga kita semuanya diberi Allah keselamatan dari berbagai mara bahaya, musibah, terutama penyakit virus corona, dan kita diberi Allah kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa sampai sempurna 1 bulan penuh. Allahumma amin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.